Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal retaker UP PPG PGSD sesuai kisi-kisi tahun 2022. Baik, khusus pada video ini kita akan bahas tentang satuan bahasa yaitu kata, kalimat, dan paragraf. Pembahasan ini ada pada indikator soal 32, 33, dan 34. Baik, pertama kali dalam video ini kita akan bedah dulu mengenai kisi-kisinya, baru nanti kita kemudian akan bahas soal-soalnya. Baik, karena di sini akan kita bahas 3 indikator soal, maka kita bedah dulu indikator soalnya. Indikator yang pertama atau di 32, disajikan teks satuan bahasa tertentu serta mampu menganalisis paragraf yang memenuhi persyaratan paragraf yang baik. Nah, nanti di soalnya kita akan diberikan sebuah soal atau sebuah teks tentang satuan bahasa. Kemudian dari teks tersebut kita akan menganalisis paragraf yang memenuhi syarat. Apakah teks tersebut memenuhi syarat atau tidak? Nah, itu yang akan kita tentukan di jawabannya. Oke, begitu ya. Berikutnya, di indikator soal 33, disajikan teks satuan bahasa tertentu, peserta dapat menganalisis satuan bahasa yang tepat. Nah, nanti juga di sini kita akan diberikan sebuah teks. Dari teks tersebut kita akan menentukan manakah satuan bahasa yang tepat untuk teks tersebut. Nanti kita bisa analisis apakah mana yang tepat, mana yang tidak tepat. Bisa saja kita menemukan soal seperti itu. Kemudian untuk indikator soal 34, disajikan teks satuan bahasa tertentu, peserta mampu menganalisis struktur kalimat yang efektif. Nah, nanti di teks ini kita akan analisis mengenai struktur kalimat yang efektif digunakan dalam teks tersebut. Nanti bisa saja kita memberikan atau memilih jawaban manakah kalimat yang tepat, manakah kalimat yang efektif, dan seterusnya. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendapatkan e-book dari kami, silakan Bapak Ibu guru bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar. Di e-book ini kami lengkapi dengan soal sebanyak 388 soal dan disertai dengan pembahasan serta akan dilengkapi juga dengan kisi-kisinya. Jadi nanti yang pertama itu ada kisi-kisi, kemudian baru soal, setelah soal baru pembahasan. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Kata nyanyian terdiri atas titik-titik. Apakah A 8 fonem, yaitu N, Y, A, N, Y, I, A, N. Apakah B 6 fonem, yaitu N, A, N, I, A, N. Ataukah C 6 fonem, yaitu N, A, N, I, A, N. Ataukah D 4 fonem, yaitu N, A, I, N. Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu 6 fonem. Oke, kita bahas apa itu sih sebenarnya fonem. Oke. Fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil di dalam kata yang berfungsi membedakan untuk bentuk dan makna. Nah, bahasu. Satuan bunyi bahasa terkecil. Nah, itu adalah huruf. Nah, huruf ini di sini ada N, A, N, I, A, N. Ini adalah satuan bahasa paling kecil dalam sebuah kata. Setelah fonem baru ada suku kata. Nah, baru kemudian ada kata. Fonem, suku kata, dan kata. Fonem tidak mempunyai makna. Yang mempunyai makna adalah kata yang memang berunsurkan fonem-fonem. Kata nyanyian mengandung unsur fonem-fonem ada N, Y, N, A, N, I, A, N. Nah, itu adalah fonemnya. Jadi bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama itu ada fonem, kemudian ada suku kata, baru kemudian kata. Baik, soal berikutnya. Bacalah dengan cermat paragraf berikut ini. Nah, kalau Bapak Ibu menemukan soal seperti ini, soalnya sangat panjang sekali, langsung saja Bapak Ibu tembak saja langsung ke pertanyaannya. Pertanyaannya itu biasa di akhir kalimat. Misalkan di sini, melalui analisis dapat disimpulkan bahwa paragraf tersebut titik-titik. Apakah A koheren, B kohesif, C koheren tetapi tidak kohesif,
D kohesif dan koheren, E kohesif tetapi tidak koheren. Jadi manakah jawaban yang tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah yang E, kohesif tetapi tidak koheren. Oke, mari kita bahas dulu apa itu kohesif, apa itu koheren. Baru kita analisis dulu jawaban kita ya. Di sini nanti kita analisis. Syarat paragraf yang baik adalah memiliki kesatuan dan kepaduan makna. Kohesif itu bermakna berpadu atau terpadu, melekat satu dengan yang lain. Koheren itu bermakna berhubungan, bersangkut paut, runtut. Paragraf tersebut sudah memenuhi kaidah kepaduan atau kohesif. Karena informasi yang disampaikan berkaitan dengan tempe akan tetapi paragraf tersebut belum memenuhi kaidah koherensi. Karena beruntutan informasinya. Karena keruntutan informasinya tidak ya atau belum tercapai. Hal tersebut tampak dari informasi yang terkandung dalam kalimat demi kalimat. Nah, kalau kita perhatikan di kalimat ini, yang dibahas semuanya adalah tempe. Oke, coba kita baca. Tempe adalah makanan tradisional yang sangat bergizi. Tempe bisa dibuat dari kedelai. Kedelai yang dipakai untuk membuat tempe bisa kedelai hitam atau putih. Untuk membuat tempe, kedelai direbus, dikupas, kulit arinya ditiriskan, diberi ragi, dan dibungkus. Nah, kalau kita lihat dan kalau kita baca, di paragraf ini memang iya menjelaskan tentang tempe. Yang dibahas adalah tempe. Semua kalimatnya dari kalimat satu, 2, 3, dan 4 itu membahas tentang tempe. Nah, berarti itu artinya kohesif atau berpadu atau melekat satu dengan yang lainnya. Tetapi dari teks ini itu tidak memenuhi persyaratan koheren ya. Koheren. Jadi tidak beruntut atau tidak berurut. Nah, misalkan di sini yang pertama dibahas adalah tempe itu adalah makanan tradisional yang sangat bergizi. Kemudian langsung dibahas ke tempe bisa dibuat dari kedelai. Nah, kalau bisa, kenapa yang dibahas itu di kalimat kedua, kenapa kok tempe itu bisa menjadi makanan tradisional yang sangat bergizi? Nah, itu diberikan dulu di sini. Biar nanti runtut cara menjelaskannya atau koheren. Jadi, paragraf ini tidak koheren, hanya kohesif. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Pasti Bapak Ibu bisa memahaminya ya. Oke, soal berikutnya, seperti yang saya katakan tadi, kalau Bapak Ibu menemukan soal seperti ini, langsung saja ke kalimat terakhirnya. Kalimat terakhirnya itu kalimat pertanyaan ada di sini ya. Kita baca dulu soalnya. Teks deskripsi klasifikasi di atas memiliki kesalahan yang terdapat pada kalimat titik-titik. Oke, teks deskripsi nanti kita jelaskan. Kita lihat dulu jawabannya, apakah yang A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4, E ke-5. Jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu ke-5. Kalimat kelima bukan merupakan ciri dari tumbuhan monokotil, namun merupakan contoh tumbuhan monokotil. Oke, kenapa kok alasannya seperti itu? Mari kita bahas dulu apa sih itu kalimat klasifikasi atau teks deskripsi klasifikasi. Mari kita bahas dulu. Kalimat klasifikasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Adanya kata-kata tertentu di dalamnya. Misalnya kata-kata antara lain, digolongkan, terdiri atas, dan lain-lain. Bersifat informatif artinya kalimat berisi informasi-informasi yang bersumber dari fakta yang dapat dipercaya. Dapat dipertanggungjawabkan berisi penggolongan suatu hal, artinya kalimat tersebut merupakan suatu kalimat yang berisi penggolongan suatu hal menjadi kategori-kategori tertentu. Penggolongan bisa berdasarkan karakteristik. Kita lingkari ya, ciri-ciri atau indikator lain yang terkandung dalam objek atau kata yang hendak diklasifikasikan oleh kalimat tersebut. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi tentang karakteristik ciri-ciri. Nah, jadi di kalimat klasifikasi itu namanya juga kelas. Jadi mengklasifikasikan, jadi mengkelaskan, menjelaskan sesuatu bisa saja menurut karakteristiknya. Berarti menurut kelas karakteristik, kelas cirinya atau kelas indikatornya atau berdasarkan yang lain juga bisa. Nah, kalau kita perhatikan dari
teks di atas yang memiliki kesalahan kalimat yang mana? Kesalahan kalimat dalam artian tidak termasuk klasifikasi. Apakah satu, akar serabut dan menyebar ke semua arah? Oke, di sini tentang pengkelasan atau mengklasifikasikan tentang ciri-ciri ya. Yang pertama, ciri-cirinya adalah agar serabut dan menyebar ke semua arah. Batangnya tidak berkaya, bercabang dan mempunyai ruas-ruas. Daunnya memanjang dan tulang daun yang memanjang. Dan tumbuhan yang masuk dalam kelas ini adalah seperti pohon pisang, tebu, rumput, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan dari kalimat satu, 2, 3, dan 4 ini adalah menyebutkan tentang ciri-cirinya, ya, tentang pengkelasan mengenai ciri-ciri. Tetapi di kalimat kelima itu menyebutkan tentang contoh, ya, contoh mengenai pohon. Nah, maka yang 5 ini salah. Jadi, jawaban yang tepat di sini adalah yang E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pemenggalan kata transmigrasi yang paling tepat adalah titik-titik. Apakah yang A, transmigrasi, B, transmigrasi, C, transmigrasi, D, transmigrasi. Ya, kalau kita lihat dari pilihan ini, kira-kira yang A itu salah ya, yang B itu salah. Nah, yang C dan D manakah jawaban yang benar? Mari kita lihat Bapak Ibu. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Kata dalam bahasa Indonesia dibentuk dari gabungan bermacam-macam suku kata. Kata transmigrasi mempunyai struktur suku kata yaitu transmigrasi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Jadi bukan yang D ya. Yang transnya sudah benar. Kemudian mi, nah salahnya di mi dan gra. Jadi yang tepat itu mig baru ra kemudian si. Jadi transmigrasi. Itu cara mengejanya ya. Berikutnya, soal berikutnya tentunya ya. Seekor anak gajah terperangkap dalam lubang yang sangat besar. Kata yang mengandung morfem terikat pada kalimat di atas adalah titik-titik. Apakah A. Seekor dan gajah, B. Anak dan terperangkap, C. Terperangkap dan lubang, D. Seekor dan terperangkap. Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu seekor dan terperangkap. Oke, kita akan jelaskan apa itu yang diartikan sebagai morfem. Morf itu kalau kita kenal adalah bentuk. Nah, kalau morfem itu apa? Kita jawab di sini. Morfem adalah suatu bentuk bahasa terkecil yang mempunyai makna secara relatif stabil dan tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian bermakna yang lebih kecil. Morfem dapat ditemukan dengan cara melakukan pemotongan pada suatu bentuk bahasa, yaitu kata. Contohnya pemotongan pada kata melihat. Berikut melihat. Jika lihat dipotong lagi, li dan hat. Nah, li dan hat ini tidak bisa memiliki makna. Keduanya tidak memiliki makna. Bentuk me dan lihat disebut morfem. Oke, kalau di sini seekor. Seekor ini kan memiliki makna, ya. Makna paling terkecil. Seekor itu berarti ada satu ekor. Kalau hanya ekor, nah itu jadi beda makna. Kalau ekor itu hanya ekor saja ya. Jadi di sini seekor ini tidak bisa dipisahkan. Maka ini menjadi satu ekor. Kemudian terperangkap. Nah, kata dasarnya adalah rangkap. Kalau ini nanti akan beda mana. Jadi terperangkap itu memiliki satu mana, yaitu terperangkap. Terperangkap itu apa ya? Terkurung ya. Ya, terkurung. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Oke, soal berikutnya. Oke, kami ingatkan lagi Bapak Ibu guru yang ingin mendapatkan e-book dari kami, bisa dipesan melalui nomor WhatsApp yang ada di layar.
dengan harga yang sudah tertera di sini. Di e-book ini ada sebanyak 388 soal dengan sebanyak 240-an halaman ya. Nanti itu dilengkapi dengan soal, kemudian kisi-kisi, serta juga pembahasannya. Oke, mari kita bersiap-siap Bapak Ibu untuk menghadapi UP ini agar Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan serdiknya. Kalau sudah dapat serdik, bagi yang honor dapat gaji 1.500.000, bagi yang sudah negeri nanti dapat kelipatannya. Kelipatan gaji pokoknya ya. Jadi semangat untuk meraih, ya tidak kita pungkiri adalah uangnya. Karena kita profesional, yaitu profesi kita yang dibayar. Baik, langsung saja kita ke soal berikutnya. Proses pembentukan kata pertanggungjawaban berasal dari, oke, apakah A, tanggung jawab dan peran, B, pertanggung jawaban, C, pertanggung ditambah jawab ditambah an, kemudian D, pertanggung jawaban. Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah yang A, tanggung jawab. Nah, peran itu merupakan tambahannya ya. Oke, proses pembentukan kata pertanggungjawaban berasal dari kata majemuk. Kata majemuk itu artinya terdiri dari dua kata, yaitu tanggung dan jawab. Oke, majemuk itu bukan berarti hanya terdiri dari dua, tetapi lebih dari satu ya, lebih dari satu kata, yaitu tanggung dan jawab. Sebagai bentuk dasar dan konfiksnya adalah per dan an. Nah, per dan an ini merupakan konfiksnya, kemudian tanggung jawab ini merupakan bentuk dasarnya. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu ya? Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Kata-kata berikut yang bukan kata sifat adalah A. Cemerlang, B. Pahit, C. Telantar, D. Rata. Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu terlantar. Jadi yang bukan merupakan kata sifat. Kalau rata itu kan sifat nih. Jadi ada sebuah dataran itu rata. Nah, itu sifatnya adalah rata. Kemudian yang B itu pahit. Nah, kalau pahit itu merupakan sifat, sifat lebih ke rasa. Kemudian cemerlang juga sifat. Kalau terlantar itu bukan sifat. Nah, kita bahas dulu apa sih itu kata kata sifat. Kata sifat atau adjektif adalah kata yang menyatakan sifat atau hal keadaan pada suatu benda. Kata sifat juga diartikan sebagai kata yang menerangkan kata benda. Pada umumnya, kata sifat dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat. Kata yang tidak bisa digabung dengan kata lebih dan sangat adalah kata terlantar. Karena terlantar termasuk kata kerja. Soal berikutnya, mantan pejabat itu duduk di meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meja hijau pada kalimat di atas bermakna, ya, apakah denotatif, konotatif, leksikal, atau degramatikal. Nah, mari kita akan bahas dulu, atau kita jawab dulu ya, baru kita bahas apa sih itu denotatif, apa itu konotatif, apa itu leksikal, dan apa itu gramatikal. Oke, meja hijau. Kalau kita tahu meja hijau itu adalah pengadilan. Oke, Bapak Ibu pasti tahu ya, meja hijau. Nah, meja hijau pada kalimat di atas bermakna apa? Mari kita jawab. Jawabannya adalah B, konotatif. Oke, makna yang pertama mengenai denotatif itu adalah makna dasar, umum, apa adanya dan tidak mencampuri nilai rasa. Misalkan rokok, ya rokok gitu. Misalkan air, air ya air gitu ya. Maknanya seperti itu. Saya melihat ya saya melihat. Itu makna denotatif. Kemudian makna konotatif adalah makna yang berupa kiasan atau yang disertai nilai rasa dan kriteria tambahan yang dikenakan pada makna konseptual. Nah, di sini makna konotatif meja hijau ini adalah kiasannya. Meja hijau itu adalah kiasan. Kiasan juga misalkan gadis itu
sangat cantik seperti bunga-bunga yang ada di kebun. Nah, bunga-bunga yang ada di kebun itu merupakan kiasannya. Oke, berikutnya kita bahas mengenai leksikal. Makna leksikal adalah makna kata yang seperti dalam kamus. Kemudian yang gramatikal, makna gramatikal adalah makna yang diperoleh dari hasil peristiwa tata bahasa. Kemudian ada makna asosiatif adalah makna yang dihubungkan dengan nalar di luar bahasa. Oke, berikutnya kita bahas soal selanjutnya. Penggunaan ejaan yang tidak tepat pada kalimat di bawah ini adalah apakah A. Ibu menasehati adik hati-hati di jalan? B. Kek, saya sudah menyampaikan pesan ini kepada nenek. C. Di mana rumahmu? D. Tanya Jani. D. Gubernur Papua Barat mengunjungi para pengungsi. Nah, dari keempat ejaan kalimat ini, manakah yang tidak tepat? Jawaban yang benar adalah yang C. Di mana rumahmu, Dik? Nah, nah, letak salahnya di mana? Mari kita bahas dulu. Penggunaan ejaan mencakup sistem pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Penulisan kalimat yang salah dalam kunci jawaban adalah di mana rumahmu, Dik? Tanya Jani. Penulisan di mana tidak tepat karena preposisi ditulis seringkali seharusnya dipisah. Artinya, kata di mana ini karena dia menunjukkan tempat di, maka dipisah dengan mana? Nah, ini dipisah di. Itu ya maknanya. Baik, berikutnya kita lanjut ke soal kelompok kata di bawah ini yang merupakan frasa adalah ayah pergi, bapakku guru, C. Sepatu baru, D. Aldo mahasiswa. Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu sepatu baru. Nah, apa sih itu sebenarnya frasa? Mari kita bahas dulu. Sepatu baru. Satuan sintaks yang lebih besar dari kata adalah frasa. Nah, setelah ada kata itu ada frasa. Frasa itu terdiri dari bisa saja SP atau yang lainnya. Misalkan frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak berciri klausa atau tidak memiliki ciri predikat dan pada umumnya menjadi pembentuk klausa, seperti halnya dengan kata frasa memiliki potensi untuk berdiri sendiri menjadi kalimat. Misalkan frasa yang lain itu saya dosen, saya bekerja. Nah, jadi frasa itu hanya terdiri dari dua kalimat saya bekerja, saya dosen. Mohon maaf, bukan dua kalimat tapi dua kata. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Soal berikutnya, berdasarkan teks di atas, sebuah paragraf harus memiliki syarat tertentu, yaitu apakah A. Kepaduan, kedantunan, apa ini kedantunan, dan keadilan. Yang B. Kelengkapan, persatuan, dan keadilan. C. Kepaduan, kesatuan, dan kesukaan. D. Kelengkapan, kesantunan, dan kerancuan. E. Kelengkapan, kesatuan, dan kepaduan. Oke, jawaban yang tepat adalah yang E. Kelengkapan, kesatuan, dan kepaduan. Baik, kita analisis. Kenapa kok bisa jawabannya E? Yang pertama, malam ini indah sekali. Di langit bintang-bintang berkelip-kelip memancarkan cahaya temaram. Hawa dingin menusuk kulit, sesekali terdengar suara jangkrik. Burung malam dan kelelawar mengusik sepinya malam. Angin berhembus pelan dan tenang. Nah, jadi di kalimat ini dia memiliki kepaduan, kemudian runtut, kemudian memiliki kesatuan, serta lengkap. Jadi tidak ada satupun kalimat yang hilang. Artinya semua menjelaskan tentang malam yang indah sekali ini. Misalkan di sini di langit-langit, kemudian digambarkan lagi dengan hawa dingin, digambarkan dengan suara jangkrik, burung malam, kelelawar,
dan digambarkan juga dengan angin yang berhembus pelan dan tenang. Nah, itu artinya kalimat ini memiliki lengkap. Kemudian kesatuan, kepaduan. Oke, itu ya. Berikutnya, perbaikan yang tepat pada kalimat pertama paragraf di atas adalah oke. Kita langsung saja lihat kalimat pertamanya, tidak usah kita baca kalimat berikutnya. Kalimat itu kan dari kata awal sampai dengan titik ya. Oke, ini ya kalimat pertamanya. Aku sangat senang sekali membaca buku. Nah, kalau kita persingkat atau biar kalimat ini menjadi efektif, maka manakah jawaban yang tepat? Apakah A, aku dijuluki dengan nama si kutu buku? Oh, ini bukan ya. B, saking asyiknya membaca, aku sampai tidak fokus. C, aku adalah orang yang sangat senang membaca buku. D, kutu buku adalah orang yang sangat gemar membaca buku. E, aku sangat senang membaca buku. Nah, jadi jawaban yang benar jelas yang E. Kenapa kok E? Kenapa kok bukan yang lainnya? Aku dijuluki si kutu buku. Nah, ini salah. Ini tidak terkait ya. Yang B, saking asiknya ini juga tidak terkait. Tidak nyambung. Aku adalah orang yang sangat senang membaca buku. Ini terkait. Ini juga memiliki makna yang sama dengan kalimat yang di atas. Tetapi ini terlalu panjang, artinya tidak efektif. Begitu juga yang tadi, yang A dan B itu ya tidak memiliki makna. Maknanya tidak sama dengan yang kalimat utama ini. Kemudian yang D kita lihat, kutu buku adalah orang yang sangat gemar. Nah, ini juga tidak memiliki makna yang sama dengan yang kalimat utama. Nah, yang E, aku sangat senang membaca buku. Nah, ini efektif. Menggunakan kata yang efektif sangat sedikit sekali dan kemudian memiliki makna yang sama. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang E. Bagi Bapak Ibu guru silahkan untuk memiliki e-book ini nanti agar Bapak Ibu guru bisa membaca e-book ini berulang-ulang kali agar semua soal yang dipelajari dipahami dengan baik. Baik, sekian dulu dari saya. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.